Halo, selamat datang kembali dan selamat bertemu lagi dengan aku, Ai. Dan di sini kita akan melanjutkan nih dari segmen selanjutnya di mana kita udah membahas tentang penjelasan beasiswa Erasmus Mundus. Aku juga udah, kita juga udah membahas tentang penulisan untuk motivation letter. Nah, di sini kita akan fokus untuk membahas interview nih, di mana interview ini adalah tahap yang cukup umum yang dilakukan setelah proses administrasi gitu, teman-teman. Oke, let's get started. Jadi di sini kita ada general tips. Kita akan mulai dari general tips dulu. Di seleksi beasiswa Erasmus Mundus itu kita ada beberapa format interview yang umum untuk dilakukan, yaitu mungkin panel, kemudian one-on-one atau virtual interviews. Nah, kemudian teman-teman, formatnya juga kita bisa mendefinisikan formatnya itu juga dengan tipe pertanyaannya atau types of question. Itu bisa motivational atau technical. Motivational maksudnya apa? Dia lebih ke motivasi kita ambil itu apa? Motivasi kita daftar itu kenapa? Kayak gitu. Lebih ke alasan. Technical ini lebih ke pertanyaan tentang pengetahuan kita kayak gitu di bidang yang teman-teman daftarin. Nah, selain itu penting juga untuk tahu uh, em, perkiraan durasinya. Dan ini biasanya udah ditulis kok, udah ditulis di di website programnya. Jadi bisa sekitar 20 menit atau mungkin setengah jam, bisa sampai 1 jam kayak gitu. Nah, kedua, kenapa sih ini penting ya? Kenapa kenapa understanding the format itu penting? Karena di format dan juga durasi maksudnya ya. Kenapa ini penting? Karena ini tuh nanti bisa menjadi estimasi teman-teman seberapa detail nanti teman-teman akan jawab, seberapa banyak pertanyaan yang akan ditanyakan kayak gitu. Dan di sini teman-teman, poin kedua yang penting untuk di take notes adalah em, beasiswa ini itu em, pengen kita tuh seunik mungkin, pengen kita itu punya kemampu, pengen kita menyadari bahwa kita tuh ada selling point yang unik kayak gitu. Nah, karena karena itu, teman-teman, karena tiap kandidat itu berbeda-beda, maka dan relevansi dan juga mungkin tujuan mereka daftar program itu juga beda-beda, maka penting juga nih buat teman-teman untuk menjelaskan eh, siapa teman-teman dan kenapa teman-teman itu jadi strong candidates. Nah, di sini teman-teman, em, saranku adalah teman-teman harus menyiapkan introduction yang menjelaskan tentang dua ini, teman-teman. Kenapa dan mengapa? Kenapa itu maksudnya apa? Jadi kenapa itu refer atau menunjukkan ke background teman-teman dan minat teman-teman. Kemudian kenapa teman-teman itu strong candidate? Nah, teman-teman adalah gimana teman-teman mengkonekkan, menghubungkan antara minat dan juga background teman-teman dengan tujuan programnya. Oke, jadi di sini lebih ke who you are itu adalah background dan minat teman-teman. Mengapa adalah gimana teman-teman bisa berhubungan atau relevan dengan program ini kayak gitu. Nah, kenapa ini penting? Karena tadi teman-teman, eh, menurutku kalau misalnya teman-teman nggak make it personal, atau teman-teman cuma sekedar kayak, oke, I'm interested in atau bla bla bla, interested in this program, karena pakai yang mungkin template umumnya udah dipakai ya, itu em, bisa jadi kandidat yang lain, pendaftaran yang lain itu juga menggunakan format yang sama gitu. Nah, karena itu penting buat teman-teman tahu who dan why-nya teman-teman. Nah, kemudian ini harus teman-teman em, tulis atau harus teman-teman persiapkan sebagai intro teman-teman. Karena berdasarkan pengalamanku dan juga berdasarkan pengalaman teman-temanku di sini yang aku tanyain dan juga mereka juga apply program yang lain juga,
itu rata-rata itu mereka interview selalu meminta kita untuk memperkenalkan diri kita. Selalu untuk mulai dengan please introduce yourself. Kayak gitu. Dan nggak mungkin dong kita cuma kayak ngasih nama aku siapa, kemudian backgroundku ini. Itu ya mereka udah bisa membaca itu di CV kita kan. Nah, karena itu kita harus nge-restate lagi teman-teman. Kita harus menyampaikan apa-apa yang udah kita tulis di motivation letter, apa yang kita tulis di CV itu menjadi beberapa kalimat yang sangat-sangat eh, compact, yang sangat-sangat padat, tapi itu udah mencakup diri dan kenapa teman-teman daftar. Oke, jadi di sini mungkin sekitar 5 kalimat itu penting. Jadi 5 kalimat itu cukup. Jadi kayak teman-teman siapa, 3 sampai 5 kalimat teman-teman siapa, teman-teman backgroundnya apa, kemudian minatnya di mana, dan gimana program background dan minat ini itu sesuai dengan program ini kayak gitu. Kemudian, nah selanjutnya, eh, tapi nih ada mungkin program seperti yang sempat aku daftarin itu adalah mereka itu pengen kita nge-present sesuatu, pengen kita presentasi. Jadi waktu pengumuman itu mereka bilang bahwa please prepare like 5 pages of slides, jadi 5 slide presentasi gitu tentang kita dan juga tentang diri kita gitu. Dan di situ aku fokus tentang diriku, tadi backgroundku secara sangat-sangat singkat dan project-project yang aku lakukan. Nah, di situ eh, em, aku lebih fokus ke project-project yang aku lakukan karena apa? Karena itu nggak bisa aku tulis semuanya di motivation letter. Karena itu nggak bisa, karena aku terbatas oleh jumlah kata yang bisa aku tulis. Dan tentunya aku motivation letter itu aku hanya pilih pengalaman yang aku rasa paling-paling penting gitu, yang sangat-sangat yang paling bagus lah gitu. Nah, untuk pengalaman-pengalaman lain yang mungkin nggak terlalu, bukan nggak terlalu, tapi kayak less less attractive, itu aku tulis di presentasiku kayak gitu. Nah, tapi ini kembali lagi beda-beda beda lagi tiap program teman-teman. Ada yang mungkin full interview tanpa kita harus kayak bikin presentasi. Nah ini nanti untuk ini tuh biasanya bakal tahu kalau teman-teman udah dikabarkan lolos dan teman-teman akan dapat waktu untuk persiapan. Nah ketiga nih, tips ketiga adalah non-verbal communication. Nah mungkin teman-teman nonverbal communication ini kadang itu kita nggak bisa menyadari ya, kayak misalnya kita harus maintain eye contact, kemudian kita harus good posture, dan juga kita bisa harus menunjukkan nada yang percaya diri gitu. Nah ini memang menurutku nggak mudah, karena bagiku sendiri juga nggak mudah. Karena itu kita juga perlu harus juga harus latihan teman-teman. Maintain eye contact itu kalau misalnya di em, interview, aku pakai online gitu ya, interview online, maintain eye contact itu maksudnya aku akan menatap lubang kameraku. Jadi aku nggak menatap layar, tapi menatap lubang kameraku untuk memberikan kesan bahwa aku em, empat mata nih dengan interviewernya. Nah, tapi kalau misalnya harus presentasi, tentunya kita harus lihat slide dong, kayak gitu ya. Nah, tapi kalau untuk misalnya full pertanyaan, full interview, aku fokus ke lubang kamera gitu. Kemudian untuk good posture dan confident tone, em, jadi gini teman-teman, untuk good posture itu mungkin ya kita harus nyari posisi senyaman mungkin gitu ya. Nah, untuk confident tone, nah, menurutku confident tone ini sangat-sangat berhubungan dengan seberapa well prepared kita, seberapa siap kita sebenarnya. Jadi karena aku sadar pertama kali aku latihan interview itu aku sangat 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 belibet, tapi aku
coba-coba ulang-ulang-ulang terus. Dan aku rasanya kayak di kepalaku paham sendiri gitu apa yang mau aku ngomongin. Karena apa? Karena semakin kita sering mengulang-ulang pertanyaan, itu tuh semakin kita ingat, oh, keywordsnya apa sih kayak gitu. Jadi karena kalau kita, apalagi kita harus berpikir dalam bahasa Inggris yang mungkin bagi beberapa orang kayak aku juga itu bukan first language gitu ya. Jadi kayak harus mikir bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya kayak gitu. Nah, jadi penting untuk beberapa kali latihan untuk supaya nanti makin lancar dan tone-nya itu makin confident kayak gitu. Kemudian nih untuk nervous nih kalau pasti teman-teman nervous dong. Karena aku inget banget waktu aku pengalamanku itu tuh aku sangat-sangat em, deg-degan gitu ya, apalagi mereka kayak wajahnya kelihatan serius kayak gitu. Jadi aku kayak deg-degan. Tapi di sini aku mencoba untuk kembali lagi, aku nggak menatap layar. Jadi aku sangat-sangat minim untuk melihat muka mereka. Karena aku cuma fokus di lubang kameraku dan juga aku fokus untuk mendengarkan pertanyaannya kayak gitu. Dan di sini teman-teman ada tips juga. Jadi saat teman-teman mendengarkan pertanyaannya, itu sebisa mungkin teman-teman sambil mereka ngomong, sambil teman-teman itu udah memprediksi apa sih yang bakal mereka tanyain, atau apa sih yang bukan mereka yang tanyain, apa sih yang mereka pengen dengar, kayak gitu. Jadi nggak cuma sekedar menjawab pertanyaannya, tapi juga memberikan impresi yang lebih baik gitu. Mungkin nanti akan aku kasih contoh di slide-slide selanjutnya. Nah, kemudian untuk handling question tadi, teman-teman mungkin ini ya sedikit banyak atau beberapa kali nih ada yang em, menganggap sepele ini teman-teman. Tapi mungkin karena kayak oke aku kalau interview aku harus kayak gini nih, aku harus jawabnya kayak gini, aku harus jawabnya detail nih. Eh, nah tapi yang juga penting untuk di notes adalah interviewers itu mereka punya habit atau punya sikap behavior yang beda gitu, yang berbeda-beda. Bisa jadi nih, interviewernya itu tuh cuma pengen denger jawaban singkat. Aku nggak pengen jawaban belibet-belibet. Aku pengen kamu straight to the point jawab itu. Mungkin ada juga interviewer yang pengen denger jawaban detailsnya. Nah, untuk ini, itu teman-teman bisa menilai ini tuh sekitar 1 sampai 2 pertanyaan pertama. Dua pertanyaan pertama. Jadi misalnya teman-teman jawab, apakah interviewer ini tuh nge-cut atau nge-interupsi teman-teman, atau interviewernya mendengarkan teman-teman dengan sangat-sangat dengan full attention, dengan sangat-sangat perhatian, atau interviewernya ya udah dengerin teman-teman tapi dia nggak kelihatan interested kayak gitu. Nah ini ya perlu teman-teman pahami gitu karena teman-teman nggak mau dong kayak misalnya sebenarnya si interviewernya ini dia pengen jawaban yang singkat tapi teman-teman panjang banget dan nggak stop ya kan. Nah jadi penting untuk bisa kita menilai nih behavior interviewersnya. Jadi juga ini bisa ngasih kita estimasi tentang waktu atau durasi aman untuk menjawab pertanyaannya. Nah, jawab dengan clear dan concise. Jadi teman-teman kalau bisa itu em, em, jadi teman-teman kalau bisa untuk menjawab pertanyaannya, cobalah untuk udah tahu apa yang mau disampaikan, kayak keywordsnya. Jadi misalnya si interviewer tanya, kena gimana kamu bisa kenapa kamu interested di sini padahal background kamu bukan di sini. Nah, keywords yang aku langsung otomatis pikir adalah backgroundku adalah teknologi, kemudian ini adalah di bidang kesehatan. Jadi mereka terintegrasi dan juga pengalamanku mendukung. Nah, itu adalah keywords yang langsung aku ingat dan di situ aku baru membreakdown masing-masing. Jadi di sini teman-teman, kita bisa fokus aku akan menyebutkan pertama adalah
backgroundku di teknologi itu relevan, kemudian teknologi itu berhubungan dengan healthcare dan healthcare butuh inovasi eh, di setiap waktunya. Dan di situ aku punya strong knowledge di teknologi. Jadi aku perlu domain knowledge untuk kesehatan. Nah, gimana caranya aku bisa em, tahu bidang kesehatan ini? Yaitu dengan belajar di program ini kayak gitu. Jadi kayak teman-teman kalau bisa udah ada keywords gitu teman-teman untuk bisa teman-teman bisa bisa menjawab dengan terstruktur dan juga jelas gitu arah arah pembicaraannya kemana gitu. Nah, eh, khususnya untuk pertanyaan-pertanyaan yang susah itu aku atau mungkin yang tricky gitu ya. Teman-teman direct conversation-nya atau teman-teman coba untuk menggeser percakapannya ke kekuatan teman-teman atau ke eh, em, experiences atau ke pengalaman ya teman-teman yang relevan. Maksudnya kayak gimana nih? Nah, jadi aku sempat ditanyain pertanyaan yang menurutku agak tricky, yaitu mengenai Em, aku kan belum belum banyak nih, belum banyak belajar tentang ini. Kemudian aku sempat ditanyain tentang pilihan pilihan fokusku di mana. Padahal saat itu aku masih bimbang nih antara dua fokus kayak gitu. Nah, di situ kembali lagi, aku bilang bahwa aku mau fokus ke sini dan juga, tapi aku juga open nih untuk possibility untuk aku fokus ke ini juga ini. Karena karena apa? Karena aku punya strengths, karena aku punya kemampuan skill di ini. Dimana ini tuh bisa nih bisa cocok di sini dan juga cocok di sini. Tapi kembali lagi, mereka itu pengen sesuatu yang spesifik sebenarnya teman-teman. Mereka pengen sesuatu yang spesifik di mana kita tuh sebenarnya udah nggak bimbang. Tapi aku nggak bohong kalau aku masih bimbang. Tapi pada akhirnya aku tetap pilih satu fokus yang aku mau. Tapi aku paling tertarik nih di bidang ini karena ini sangat relevan dan juga sangat mendukung minatku. Tapi aku juga open, aku juga terbuka untuk possibility untuk ambil fokus ini juga kayak gitu. Jadi aku jawab ini, tapi aku juga open di sini kayak gitu. Nah, di sini karena ini em, waktu itu aku masih bingung ya, waktu itu aku agak ragu mau jawabnya, tapi pada akhirnya aku menutup itunya itu dengan em, redirect atau dengan menyetir kembali percakapannya ke kemampuanku dan juga eh, skillku kayak gitu. Jadi kayak karena memang dari awal aku mau fokus di bidang ini, bla, bla, bla. Aku mau fokus di teknologi di mana aku bagus di sini kayak gitu. Jadi selalu aku coba direct gitu. Tapi ini nggak bisa diaplikasikan untuk semua pertanyaan tentunya. Jadi untuk pertanyaan yang memang eh, bisa berhubungan dengan kemampuan teman-teman kayak gitu. Jadi ini juga harus kita latih sendiri sih teman-teman dan juga kita harus coba untuk em, memprediksi apa sih yang pengen mereka dengar kayak gitu. Oke, untuk closing, nah di sini itu biasanya mereka bakal tanya pertanyaan nih. Nah, kalau bisa tanya at least kayak satu pertanyaan sih teman-teman. Dan itu jangan pertanyaan yang udah terjawab di websitenya. Mungkin pertanyaannya adalah lebih ke personal. Misalnya nih, aku tuh ada fokus di sini gitu. Apakah lab ini tuh bakal memperbolehkan aku untuk stay di sini untuk melakukan riset ini misalnya kayak gitu meskipun aku udah pindah ke misalnya di universitas satunya itu apakah aku masih bisa mengakses lab ini kayak gitu. Nah itu hal-hal yang memang nggak ada di website kan dan itu kita harus tanya langsung sama mereka. Jadi untuk thoughtful questions ini opsional tapi sangat-sangat direkomendasikan. Dan tentunya kita harus berterima kasih kembali kepada interviewersnya. Dan ingat untuk selama proses interview,
teman-teman kalau bisa tetap menjaga antusiasme. Jadi jangan yang kayak yang males-malesan atau kayak nggak tertarik atau kayak mungkin, mmm, matanya kemana-mana, terdistraksi. Teman-teman harus make sure bahwa lingkungan teman-teman juga kondusif dan juga teman-teman, fokus buat, interviewnya kayak gitu.